judul. Judul dari film ini yaitu Tran to Busan atau disebut Kereta Menuju ke Busan. Film ini disutradarai oleh Yeon Song Ho dan dirilis pada tanggal 20 Juli 2016. Pemeran film di antaranya yang pertama Gong Yoo, yang kedua Kim Soo An, yang ketiga Jung Yoongi, yang keempat Ma Dong Seok, yang kelima Choi Woo Sik, dan yang terakhir adalah Ah Han So Hye. Durasi film ini yaitu 118 menit. Film ini berasal dari negara Korea Selatan. Bahasa yang digunakan yaitu Korea. Pendahuluan. Film yang disutradarai oleh Yeon Song Ho sekaligus juga sebagai penulis naskahnya serta dibantu oleh Park Jo Suk. Melalui ceritanya, syarat kemanusiaan akan kepedulian serta tidak egois dan rasa saling tolong-menolong walaupun dalam situasi genting. Sekalipun karena boleh jadi mereka yang mementingkan dirinya sendiri justru akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Film ini berawal dari seorang sopir yang tidak sengaja menabrak seekor rusa. Sopir mengira rusa tersebut telah mati dan ia pun pergi meninggalkannya. Namun ternyata rusa tersebut mendadak hidup kembali karena diduga telah terinfeksi virus zombie. Di sisi lain, terdapat seorang manajer di Seoul bernama Seok-woo yang diperankan oleh Gung Yoo. Dia tinggal jauh dari istrinya dan kini hanya tinggal bersama putrinya yang bernama Soo-an yang diperankan oleh Kim Soo-an. Pada suatu malam sebelum hari ulang tahun Soo-an, gadis cantik itu memiliki permintaan untuk bertemu dengan ibunya sebagai hadiah ulang tahunnya. Keesokan harinya, Seok-woo bersama dengan Soo-an berangkat menuju Busan dengan menumpangi kereta KTX. Sebelum kereta melakukan perjalanan, terdapat seorang wanita yang berusaha masuk ke dalam gerbong kereta tersebut. Ternyata, wanita tersebut telah terinfeksi virus yang dapat merubah seseorang menjadi zombie. Perjalanan yang awalnya menyenangkan berubah menjadi menyeramkan setelah wanita tersebut menggigit seorang pramugari dan memaksa penumpang lain yang ada pada gerbong kereta tersebut. Seok-woo, Soo-an, dan para penumpang lainnya berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie dengan menyusuri gerbong yang belum terserang zombie dan mencari bantuan ke kota lain. Pada film ini juga diperlihatkan beberapa pasangan seperti pasangan suami istri yaitu Sang-hwa dan Sung-kyung serta pasangan remaja yaitu Young-woo dan Jimin. Sang-hwa berusaha menyelamatkan para penumpang terutama istrinya yang sedang mengandung dari wabah zombie. Sedangkan Young-woo selalu menjaga Jimin dari serangan zombie. Namun akhirnya Jimin terpapar virus zombie dan Young-woo memutuskan untuk menyerahkan dirinya untuk digigit oleh Jimin. Kereta berhenti di sebuah stasiun yang sudah tak karuan keadaannya. Suku Soo-an dan Soo-kyung berlari mencari kereta yang bisa mereka tumpangi. Mereka melihat terdapat gerbong kepala kereta yang melintas dengan ditumpangi oleh salah satu pria yang terinfeksi virus zombie. Mereka lantas menghampiri kereta tersebut dan memaksa suku harus bertarung dengan pria yang sudah terinfeksi virus zombie tersebut. Akhirnya, suku juga terinfeksi oleh virus zombie tersebut karena bertarung dengan pria yang sudah terinfeksi. Momen kesedihan dari cerita ini tampak ketika Soo-kyung yang mengandung harus kehilangan suaminya, Sang-hwa, yang mati karena bertarung dengan zombie. Di saat akhir hayatnya pun, Sang-hwa menitipkan sebuah nama untuk bayi mereka saat lahir nanti. Selain itu, suku juga harus bertarung dengan zombie di atas gerbong. Namun sayangnya, suku terkena gigitan zombie. Sebelum suku berubah menjadi zombie, ia mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri saat kereta menjauh dan menitipkan anaknya kepada Soo-kyung hingga membuat Soo-an
menangis terisak-isak saat kepergian ayahnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti atau isi dari resensi. Kelebihan dari film ini yang pertama adalah suasana yang menegangkan tidak akan membuat jenuh saat menonton. Kemampuan akting dari para aktor serta adegan jumpscare merupakan perpaduan sempurna yang akan membuat penonton lebih fokus dan juga lebih terbawa suasana saat menonton film ini. Kelebihan yang kedua adalah alur cerita yang bagus dan susah ditebak. Belum terdapat banyak film yang mengangkat tentang zombie di tahun tersebut, sehingga dengan alurnya yang bagus, film ini sukses menarik perhatian penonton di hampir seluruh dunia. Kelebihan yang ketiga adalah banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik dari film ini. Film ini mengajarkan kita tentang rasa kasih sayang sesama manusia, serta rela berkorban demi orang yang tersayang. Selain itu, film ini juga mengajak kita untuk tolong-menolong, serta menjadi pribadi yang tidak egois. Kelemahan yang terdapat di dalam film Train to Busan yaitu yang pertama, 1. Inkonsistensi waktu infeksi pada zombie pertama dan pada zombie lainnya. Transformasi zombie pertama memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan zombie lainnya yang bisa langsung bertransformasi menjadi zombie sesaat setelah digigit. Nah, inkonsistensi inilah yang menimbulkan kekesalan bagi sebagian penonton. Yang kedua, kurang memperhatikan detail pakaian pada zombie. Hampir seluruh zombie berjenis kelamin laki-laki, yaitu dengan menggunakan pakaian yang masih sangat utuh seperti berlengan panjang, bahkan bersepatu. Meskipun kemampuan akting para aktor sudah sangat bagus, kurangnya detail tersebut membuat peran zombie menjadi kurang realistis. Yang ketiga, kurang sesuai untuk anak di bawah umur. Adegan sadis membuat film ini menunjukkan banyak sekali darah serta kekerasan, sehingga film ini tidak cocok untuk anak di bawah umur, apalagi jika tidak dipantau atau didampingi oleh orang dewasa. Film ini memiliki cerita yang sangat menarik, di mana digambarkan bagaimana perjuangan seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya demi putrinya. Ya, walaupun bisa dibilang akhir dari film ini cukup menggantung, tapi film Train to Busan layak disebut sebagai film bergenre horror thriller yang berkualitas tinggi loh. Penyampaian cerita dari film ini juga cukup bagus, dan film ini sangat cocok bagi kalian para pecinta film thriller yang berhubungan dengan zombie apokalips. Film ini ditujukan untuk kalian yang berusia 17 tahun ke atas. Jadi para remaja yang usianya masih di bawah 17 tahun tidak dianjurkan untuk menonton film ini, karena banyak sekali adegan kekerasan yang ditujukan atau diperlihatkan di dalam film ini, yang dimana itu sangat tidak cocok dilihat oleh anak-anak. Jika kalian masih ingin menonton film ini, kalian harus didampingi oleh orang tua ya.